banyak yang mungkin kalian questioning kenapa kok TOEFL harus 500 gitu kan. Gede banget 500 gitu kan. Karena dia titik nolnya di 277. Jadi kalian datang tes, nulis nama, nggak ada yang kalian jawab, itu udah dapat 277. Kembali lagi di channel kesayangan kita, CO2 Creativity of OSIS. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diandra Afisya, selaku pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nama saya Fairisya Bila Irawan, selaku pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas nih, apa itu TOEFL, terus tujuannya itu apa. Nah, sebelumnya di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang keren banget, yang harus kalian tahu. Kalau boleh tahu siapa Bapak namanya? Saya Fajar dari Universitas Lampung. Oke. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Nah, kalau boleh tahu apa sih Pak pengertian dari TOEFL dan tujuannya itu apa? Oke. Mungkin teman-teman yang di SMK udah familiar dengan TOEIC ya. Kalau TOEIC udah tahu ya. Jadi mungkin ini mirip dengan TOEIC, tapi TOEFL ini mungkin jenis tesnya lebih kompleks, dia lebih challenging, mungkin lebih sulit lah istilahnya gitu dibandingkan TOEIC. Karena kalau TOEIC biasanya digunakan untuk keperluan menguji atau memastikan bahwa dia ini sudah bisa memahami bahasa Inggris secara umum. Nah, sementara kalau TOEFL biasanya lebih spesifik lagi, dan tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kemampuan bahasa Inggris seseorang dengan menguji di skill-skill yang sifatnya pasif seperti reading, listening, dan juga structure atau grammar. Nah, gimana sih kalau tadi kan pengertian tentang TOEFL dan tujuannya. Nah, kalau sekarang mungkin teman-teman yang di rumah itu pengen tahu sih tata cara tes TOEFL itu apa aja sih Pak? Oke. Jadi kalau teman-teman tes TOEIC itu difasilitasi dari sekolah ya biasanya. Oke. Kalau TOEFL itu biasanya dia ada lembaga yang kita harus daftar dulu ke sana gitu ya, dan biasanya ada beberapa persyaratan, seperti misalnya dia harus ya seperti biasa lah kayak mau daftar tes ya, ada identitas diri yang harus diketahui oleh penyelenggara tes gitu, mereka harus ngisi formulir dan sebagainya. Tapi mungkin setelahnya kalau kita ngomongin teknis pelaksanaan tes TOEFL-nya, itu tes TOEFL itu dilakukan biasanya di lembaga yang memang berafiliasi dengan organisasi yang namanya ITS atau English Testing System. Dan kalau di Lampung itu ada di Universitas Lampung, ada di Central Education, sama ada di Sun Education kalau saya nggak salah. Nah, nanti di dalam proses tesnya itu biasanya nanti akan ada panduan dari penyelenggara tes. Biasanya ada orang yang dimintain untuk ngasih semacam kayak pendampingan dan tutorial di awal gitu, karena kan nggak semua orang familiar dengan jenis soalnya gitu ya. Nanti setelah itu baru melaksanakan tes seperti biasa. Kalau teman-teman udah familiar sama TOEIC ya, teknisnya mirip seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya TOEFL ini harus nggak kayak TOEIC ya, nggak boleh dilaksanakan di sekolah gitu? Sejauh ini nggak bisa. Kalau dia hanya sekedar simulasi mungkin boleh. Tapi kalau tes resmi nggak bisa diselenggarakan di sekolah atau misalnya di lembaga yang tidak bernaung di bawah ITS tadi. Nggak ada kerjasama dengan ITS, nah dia nggak boleh nyelenggarain tes resmi. Kalau hanya simulasi nggak apa-apa. Gitu. Biasanya tuh terdiri dari beberapa jenis soal sih Pak kalau untuk tes. Oke, kita mungkin mulai dari jumlah soal keseluruhannya dulu ya. Jadi kan TOEFL itu ada paper based, ada internet based. Nah, kita mungkin fokusnya ke yang paper based saja. Atau kalaupun sekarang itu udah ada yang namanya computer based, tapi dia soalnya sama dengan yang paper based. Oke, jadi jenis soalnya itu dia ada 3 bagian di dalam TOEFL, dan total keseluruhan soal itu ada 140 soal. 140 soal. Nah, jadi soal-soal tadi itu dibagi jadi 3 bagian. Bagian pertama itu listening, 50 soal. Structure and written expression itu ada 40 soal. Dan
reading 50 soal. Dan alokasi waktunya juga sudah ditentukan. Jadi kalau listening memang nggak ada exact timing, karena kan dia begitu audio selesai, tesnya selesai. Kalau listening gitu ya. Jadi mungkin listening itu kurang lebih 30 menit. Tergantung audionya. Ada yang 30 menit lebih dikit, ada yang kurang dikit gitu ya, tergantung audionya. Tapi kalau untuk structure and written expression itu 25 menit. Jadi kalian ngerjain 40 soal, waktunya 25 menit. Berarti diasumsikan satu soal itu paling 30 detik ya. Oh my God! Wow! Oh ya, cepet banget berarti. Terus ya. Cepet banget. untuk reading itu waktunya 55 menit dengan 50 soal. Artinya ya satu soal 1 menit, idealnya begitu. Nanti sisa 5 menit terakhir untuk ngecek lagi apakah ada jawaban yang masih ragu atau yang belum terjawab. Biasanya gitu. Oke. Itu soal-soalnya. Kan kalau tadi itu kan terdiri apa aja kan, berapa soal aja. Nah, kalau sekarang tuh bedanya TOEFL dengan tes lainnya seperti IELTS dan TOEIC itu apa sih? Oke, tadi saya udah bandingin TOEFL dengan TOEIC ya. Lebih sulit TOEFL gitu ya dibandingkan TOEIC. Kalau TOEIC itu kan fungsinya untuk menguji kemampuan berbahasa secara umum, dan biasanya yang diuji hanya pemahaman tingkat dasar untuk keperluan komunikasi. Jadi dia ngerti orang ngomong apa, dia ngerti apa yang dia baca dalam bentuk teks, itu sudah cukup. Sementara kalau di dalam TOEFL itu ada yang namanya grammatical expression atau ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang biasanya nggak sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Jadi kalau kalian pernah belajar bahasa Inggris, kenal istilah yang namanya idiom, itu di dalam TOEFL banyak, baik di listening maupun di reading ataupun structure-nya gitu. Jadi itu juga salah satu yang membedakan. Nah, kalau sama IELTS ini kalau kita urutin mana yang paling mudah ke yang paling sulit, TOEIC itu yang paling enak tesnya. Terus TOEFL di atasnya yang paper based tadi, dan yang di atasnya mungkin IELTS gitu. IELTS itu yang lumayan sulit dan butuh persiapan cukup intensif. Berarti TOEFL itu tuh di tengah-tengah Di lah ya. tengah-tengah. Tengah-tengah. Oke. Kalau boleh tahu Pak, apa aja sih yang biasanya perlu kita siapkan untuk mengikuti tes TOEIC itu? TOEFL. Oh iya. Jadi kalau sebelum tes pastinya belajar dulu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah, tadi saya udah sebutin ada 3 jenis soal. Ada reading, ada structure, sama ada listening. Oh, listening dulu, terus structure, habis itu reading. Jadi yang perlu diperhatikan adalah latihan. Latihan dulu, dan biasanya banyak orang yang menganggap dia udah percaya diri karena mungkin bahasa Inggrisnya bagus, dia bisa speaking dengan lancar, bisa menulis dengan baik, tapi ternyata waktu tes dia nggak familiar sama jenis soal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah you have to be familiar dengan soal, harus bisa kenal sama soal-soalnya dulu gitu. Jadi kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya udah lumayan bagus, tapi kalian nggak pernah latihan, nggak pernah tahu soalnya gimana, kalian sulit pasti nanti ngerjainnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, time management. Jadi kalian harus bisa mengatur, tadi kan udah disebutin ya, structure sama reading itu waktunya terbatas, kayak 25 menit, 40 soal, dan sebagainya. Jadi kalau kalian tipe orang yang kalau ngerjain soal, misalnya nggak selesai di satu nomor, habis itu kalian nggak bisa move on ke nomor selanjutnya, ya sebaiknya segera diubah gitu ininya, mindsetnya tadi. Jangan, jadi kalau nggak tahu tinggalin, kerjain yang lain dulu gitu. Harus seperti itu, karena kalau nggak kayak gitu nanti kalian nggak selesai gitu. Jadi masalah orang yang ngerjain TOEFL terus dia gagal atau nilainya nggak sesuai dengan ekspektasi dia, itu seringnya karena kurangnya latihan, jadi dia nggak familiar sama soal-soalnya. Dan yang kedua adalah karena dia nggak begitu bisa manage waktu. Seringnya gitu. Terlepas dari kemampuan bahasa Inggris ya. Gitu. Kalau saya biasanya, kalau saya ngajarin orang, biasanya saya mulai dari structure dulu. Jadi belajar dari grammar, jangan belajar dari, walaupun urutan tesnya listening, grammar, baru reading gitu ya. Tapi belajar dari grammar dulu, karena nanti di dalam listening dan reading kalian akan nemuin banyak hal-hal yang berkaitan dengan grammar. Jadi kalian sebaiknya latihannya di structure atau di grammar dulu. Baru nanti setelah
udah lumayan oke pemahamannya di grammar, baru bisa move on ke listening dan juga reading. Sebaiknya gitu. Nah, fungsi dari TOEFL itu sendiri apakah berpengaruh ke skor? Kalau iya, berapa ideal skor untuk dunia kerja atau kuliah, Pak? Oke. Ini scoring ya. Nah, banyak orang yang nggak tahu nilai TOEFL itu minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Oke. Banyak yang beranggapan kalau kalian nggak, misalnya kalau kita nggak ngerjain soalnya sama sekali, berarti dapat 0 gitu kan. Padahal nggak gitu. Jadi TOEFL itu nilai nolnya bukan 0. Nilai zero-nya TOEFL itu ada di 260 atau 270-an. Nah, makanya nilai 100-nya atau nilai perfect-nya, nilai sempurnanya itu 677. Gitu ya. Makanya banyak yang mungkin kalian questioning kenapa kok TOEFL harus 500 gitu kan. Gede banget 500 gitu kan. Karena dia titik nolnya di 277. Jadi kalian datang tes, nulis nama, nggak ada yang kalian jawab, itu udah dapat 277. Atau salah semua, itu nilainya 277. Bukan 0. Iya. Itulah kenapa nilai yang ideal itu di atas 500 harusnya. Jadi kebayang ya sekarang ya, kalau nilainya cuma 300-an berarti kecil banget kan. Ya gitu. Makanya nilai tengah-tengahnya kayak kalau di kalian KKM-nya itu ya 500-an lah. 500 lebih dikit lah, 520, 515, ya sekitar itulah kira-kira. Tapi kalau mau bagusnya, ya itu kan yang ditanya tadi skor ideal. Skor ideal berarti sekitar 550 atau mendekati 600. Itu baru bagus, gitu. Nah, Pak, saya mau nanya, kalau misalnya ada nggak sih yang orang yang tes TOEFL tapi dia di atas 600, di 600 pas gitu? Kalau pas banget, kalau 600 perfect berarti 677. Pernah nggak ada orang yang kayak gitu ya? Kalau pernah mungkin pernah ya, cuman saya belum kenal aja sama orang ya. Tapi kalau yang udah pernah dapat 600-an ada. Jadi dulu pernah ada, baru-baru ini sih dia kayaknya lulusnya, pernah ada mahasiswa yang kan salah satu syarat wisuda kalau di Unila adalah tes TOEFL ya. Jadi mereka harus tes gitu. Nah, mahasiswa ini begitu tes, skornya keluar, dia dapat 630. Itu dikit lagi sih. Jadi mungkin perbagian di tadi kan ada 3 part tadi, mungkin dia listeningnya cuma salah 2 gitu. Structure-nya cuma salah 1 paling gitu. Oke, Pak, jadi teman-teman yang lain juga nih ada yang sempat nanya nih, teman-teman dari rumah yang di rumah itu kami tuh sempat buka Q&A. question box. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertama tuh, ikut tes TOEFL tuh minimalnya umur berapa ya, Pak? Nah, kalau ketentuan resmi kayak aturan tertulis itu nggak ada. Tapi memang idealnya biasanya TOEFL itu digunakan oleh anak-anak atau misalnya bukan anak-anak lagi sih mereka ya, maksudnya pelajar di usia mungkin menjelang senior high school, menjelang SMA atau SMA. Biasanya gitu, karena kalau SMP dia belum butuh. Walaupun ada yang udah bisa, mungkin ada yang udah bisa ngerjain soal-soalnya gitu ya. Mungkin ada sekolah yang cukup rajin, terus dia nyoba untuk ngasih latihan-latihan readingnya dulu atau apa gitu ya, tapi belum begitu perlu mereka gitu. Jadi idealnya biasanya sih rata-rata anak-anak yang ngambil TOEFL atau terus ada orang-orang yang lagi nih, kebiasaan belajar apa yang harus diterapin saat mengikuti tes TOEFL, Pak? Sebelum tes, Iya, benar. Sebelum tes ngapain dulu? Tes maksudnya mungkin ya. Sebelum tes ngapain dulu gitu ya. Karena ada listening dan reading, berarti kan kita harus membiasakan diri pertama dengan listening. Pernah TOEIC ada listening ya? Waktu pertama kali gimana rasanya? Nah, challenging dari itu. Kadang-kadang bisa topiknya, mungkin kalau kecepatan ngomong hampir sama lah, tapi topik, habis itu bahasa yang digunakan itu agak lebih di atas TOEIC dikit kesulitannya ya. Jadi membiasakan diri dengan audio-audio berbahasa Inggris, jadi dengerin podcast mungkin, dengerin lagu nggak efektif menurut saya, karena lagu itu liriknya kan gitu-gitu aja, itu dia cuma pengulangan-pengulangan aja, jadi mendingan dengerin podcast, dengerin apa namanya, ada banyak lah ya konten-konten speech berbahasa Inggris gitu kan, dan lain sebagainya, banyak banget. Mau nonton stand up comedy juga boleh, yang penting jangan cuma dengerin lagu, karena lagu nggak efektif kalau buat latihan listening seperti TOEFL. Terus baca, biasain baca teks berbahasa Inggris,
Oke, ada supaya kita pertanyaan familiar, selanjutnya karena nih, kalau Kak. baca itu Bagaimana bukan cuma buat supaya latihan reading tapi buat latihan structure. apa sih keuntungan kita kita dapat TOEFL? Oke. Oke, apa keuntungan mengikuti tes TOEFL? Maksudnya gitu. Oke. Keuntungan mengikuti tes TOEFL memang ini bukan syarat wajib di semua beasiswa, lapangan pekerjaan, enggak sih. Dia nggak diwajibkan ya. Ini kayak syarat opsional doang. Tapi biasanya kalau kalian punya sertifikat TOEFL ataupun tes bahasa Inggris yang sejenis itu, mungkin TOEIC, mungkin IELTS, itu kalian akan lebih diperhitungkan ketika mendaftar pekerjaan, beasiswa, iya, ada nilai oh berarti dia Nggak kerasa banget nih kita sudah terbukti bahasa di Inggrisnya penghujung bagus, pertanyaan. Nah, Gitu ada nggak sih motivasi dari Ya. Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman di rumah supaya mau belajar bahasa Inggris dan ikuti tes TOEFL, Pak? Oke. Banyak orang yang beranggapan ketika mereka belajar bahasa Inggris itu tujuan akhirnya adalah bisa dapat nilai tinggi di tes seperti TOEFL, IELTS dan sebagainya. Nggak salah sih, tapi yang perlu diperbaikin adalah jangan anggap itu sebagai tujuan satu-satunya atau tujuan akhir. Jadi ketika kalian udah merasa capable untuk ikut tes, terus itu ikut tesnya, terus dapat nilai bagus, itu sebenarnya menjadi titik awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau udah dapat nilai bagus, berarti kalian harus latihan lebih keras lagi untuk membuktikan bahwa oh, nah abis ini saya harus latihan public speakingnya, abis ini saya harus latihan writingnya, gitu dan sebagainya. Jadi justru itu memotivasi supaya kalian bisa belajar lebih lanjut dan bisa menggunakan bahasa Inggris bukan cuma buat ngerjain tes. Jadi tes itu titik awal, itu pembuktian awal, abis itu kalian belajar yang lebih. Nah, sudah sampai kita di penghujung buat public speaking, buat pertanyaannya. tulis dan Sekian sebagainya. podcast dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.